Lagi ngapain sih kak? Serius banget. Lagi ngaji. Emang lagi ngaji surat apa? Baru ikro 1 sih. Halo, ketemu lagi nih di Sinekris volume ke-10. Tapi sorry nih, hostnya bukan lagi yang cantik tapi yang ganteng kayak gue. Jisoo bakalan nemenin kamu di review-review film yang baru rilis. Nah kebetulan yang baru rilis ini adalah film Ikro, film bernuansa religi tentang seseorang yang berpetualang. Nggak sendiri untuk ngebahas film ini, tapi ada guest star. Wah, cantik banget. Dea Wulandari. Boleh dong tepuk tangan buat guest star kita kali ini. Dea ini adalah founder ya dari KHI Model. KHI Model itu apa? Bisa cek di mana nih? Di Instagram KHI Model. YouTube-nya juga ada? Ada YouTube channelnya KHI Model. Oke, di dua medsos itu kalian bisa ngecek apa sih kegiatannya KHI Model. Nah ngomong-ngomong soal film tadi, ini ceritanya soal Akila. Ini gadis kecil yang dapat tugas liburan, dikasih tugas untuk meneliti planet Pluto dan membuktikan apakah planet Pluto itu sebuah planet atau asteroid. Kebetulan si kakeknya, Opa Wibowo ini kan kerja sebagai kepala Observatorium Boscha. Ngomonglah si Akila ini ke kakeknya, minta izin supaya bisa langsung meneropong Pluto dari Observatorium Boscha. Tapi si kakek bikin syarat, Akila ini harus bisa ngaji dulu, baru diizinin buat meneropong Pluto atau lihat Pluto dari atau menggunakan teleskop yang ada di Boscha. Disutradarai oleh Iqbal Al-Fajri. Scriptwriter-nya ada Aisyah A. Nasution. Nah ini juga menarik nih, karena mereka berdua itu suami istri. Oh iya. Jadi kayaknya klop banget kerjasamanya sutradara sama scriptwriter-nya. Kalau biasanya Salman itu memproduksi film-film indie. Nah rupanya film Ikro ini juga jadi film yang pertama yang diproduksi oleh masjid di Indonesia. Wah menarik ya. Film ini juga bisa berani berbeda dengan film religi lainnya. Kenapa? Karena kalau dibandingin sama beberapa film kayak ayat cinta, ketika cinta bertasbih, itu meskipun religi tapi masih ada balutan cinta, cinta kasih. Nah kalau ini kayaknya kita bisa nemuin kayak oase lah ya di gurun pasir, karena ini juga ramah anak-anak. Kalau ada hal-hal yang nggak suka dan suka itu wajar banget ya, karena kita manusia. Kalau aku pribadi sih ya, tadi ada beberapa scene yang sebetulnya ngeganggu banget. Ada satu scene di mana si Boscha, si kameramen zoom in dari atas, akhirnya tiba-tiba langsung berada di dalam ruangan Boscha itu sendiri. Dan ada si Cok Simbara sebagai Wibowo sama si Thomas lagi ngobrol. Kalau aku pikir sih itu bakalan lebih bagus dan lebih nyaman kalau si zoom in-nya itu diselesaikan dengan baik. Tadi aku lihat juga banyak sponsor yang ngeganggu banget. Kayak pertama Pegadaian, terus Pos Indonesia, rasanya itu nggak masuk logika cerita ya. Berbeda sama Pos yang di akhir-akhir ketika si Cok Simbara, si Wibowo menerima surat dari kiriman lewat pos. Nah itu kan sebetulnya enak ya, kalau kayak gitu masuk banget, ngeblend banget di ceritanya. Aku lebih menikmati filmnya, jadi lebih ke yang baik-baiknya gitu. Kalau aku sih ngelihatnya gitu, lebih ke jalan ceritanya. Kalau bisa dinikmati ya oleh banyak orang gitu. Bisa, kalau menurut aku sih ceritanya ringan, jadi orang tuh gampang gitu untuk menangkap isi filmnya. Cuman maknanya tuh dalam gitu. Jadi kalau misalnya kita benar-benar merhatiin dengan, aku aja nggak pernah gitu kalau nonton tuh baper, sekalipun itu Korea yang benar-benar kata orang sedih, aku nggak pernah baper gitu. Cuman kalau tadi emang kerasa gitu, baper gitu, nyaris doang sih. Adegan mana nih yang bikin baper tadi? Banyak sih, yang salah satunya yang itu, yang waktu Oma sama opanya lagi ngobrol gitu berdua, waktu mau ditutup gitu Boskanya. Jadi kayaknya tuh kerasa banget gitu kalau mereka tuh udah lama gitu mengabdi, tiba-tiba harus putus dengan yang hilang gitu. Jadi ya udah sih di situ. Sempat bikin nangis ya sih? Iya sih, kayak ikut nangis ya? Iya. Ya itu buktinya bahwa film ini bisa ngocok-ngocok emosi kita ya sebetulnya. Karena di situ banyak maknanya. Asal kitanya juga tahu gitu. Asal kitanya bisa merhatiin, bisa menggali itu semua gitu. Sebetulnya aku ngelihat ada dua isu sebetulnya di sini. Isu pertama ya religi, soal religi sama ilmu pengetahuan atau sains.
ada dialognya si Cok Simbara atau Wibowo yang ngomong gini, kenapa orang-orang lebih menyukai atau lebih mencintai ilmu pengetahuan. Nah sebetulnya itu kan bisa jadi semacam sentilan, Iya. sentilan untuk para scientific atau scientology, di mana religi sama ilmu pengetahuan itu bisa balance. seiring sejalan, Iya. bisa balance. Tapi sayangnya itu nggak digali lagi secara Iya. mendalam. Kurang Hanya ditonjolkan. ya hanya kilasan-kilasan doang gitu, kilasan-kilasan sedikit, tapi ada banyak hal-hal yang sebetulnya nggak perlu dimasukkan tapi dimasukkan, dan justru itu mengalahkan esensi yang lebih dalam lagi, yaitu tadi dua isu tadi. Aku pikir di awal bakalan fokusnya ke petualangannya si Aquila, tapi ternyata ada banyak subplot yang bercabang-cabang yang itu sebetulnya mengaburkan ya atau mengganggu si plot utama. Nah sebelum kita lanjutin nih, kita dengerin dulu nih ada komentar-komentar dari teman-teman yang tadi nonton bareng kita. Jadi setelah saya menonton film Iqra ini, Masya Allah keren banget. Tentang ilmu itu tidak ada batasnya, dan semua itu sudah tercantum dalam Al-Quran. Maka dari itu kenapa kita harus sering baca Al-Quran, dan ya semua itu pasti Allah mudahkan dan tidak ada yang tidak mungkin. Terima kasih. Setelah nonton film ini keren banget, pokoknya banyak pesan-pesan dari dalam film ini, banyak pelajaran dari film ini, ya pokoknya recommended banget. Pokoknya film ini bagus untuk terutama orang-orang tua yang masih muda, untuk mendidik anaknya lebih mementingkan belajar Iqra untuk ke anak-anaknya supaya mengenal dirinya sendiri, alam semesta, dan juga hidup ini. Harus wajib ditonton. Itu tadi banyak yang ternyata banyak yang suka juga kali ya Iya. dengan film ini. Dia sendiri nih ya, momen paling berkesan tadi kan udah ada ya dari Oma sama Iya. Opa, itu yang bikin baper banget. Baper. Nah kalau yang paling disebelin dari adegan-adegan yang ada atau paling nempel adegan-adegan yang ada, Yang kalau misalnya adegan yang paling diingat sih waktu anak-anak pada ngaji, nggak tahu kenapa pas dengerin, padahal nggak ada dialog, nggak ada apa, tapi itu lebih baper dari adegan Oma sama Opanya sih, lebih ngena gitu. Jadi udah netes sih kalau itu. Kalau yang sebelumnya kan nggak, kalau yang itu emang anak-anak segede gitu udah pada pinter gitu ngajinya. Iya. Jadi ngaca aja gitu ke diri sendiri gitu. Aku udah bisa apa gitu, kalau misalnya anak-anak kecil kayak gitu kan udah pada bisa pintar gitu ngajinya. Kalau aku sih yang ganggu itu justru waktu ngelihat bukan fashion sih, kerudung sih sebenarnya, kerudung yang pengajar ngajinya, aku lupa namanya siapa kan? Rauda ya. Ya, Uya Rauda. Itu pas lagi di festival Iqra tuh kayaknya tuh numpuk gitu, model kerudungnya tuh gimana ya, udah warnanya banyak numpuk gitu, jadi agak ganggu gitu di mata. Mungkin emang karena dia datang ke festival kali ya, jadi tapi ya ganggu gitu kalau menurut aku sih. Mungkin karena aku nggak suka yang terlalu rame gitu kerudungnya, jadi agak ganggu aja, jadi fokusnya tuh kebelah gitu ke situ. Skor nih dari 1 sampai 5 berapa? Kalau aku sih 5 sih, 5 ya. karena cuman fashionnya buat aku yang ganggu. Oke, perfect banget dong ya, 5 nilainya. Tepuk tangan dong buat Iqra. Oke. 3 lah. Oh ya, tadi banyak ya yang Banyak ganggu. banget yang ganggunya. Banyak banget yang harus diperbaiki. Meskipun memang sebetulnya secara umum kita bisa menikmati lah untuk film ini, karena berbeda dari film-film lainnya yang khususnya yang segmen religi atau yang genre-nya religi, supaya nggak salah fashion lagi atau hijabnya numpuk-numpuk kayak Rauda. Nah, teman-teman bisa langsung stalking aja Instagramnya KHI Model. Sana banyak banget kegiatan dari KHI Model yang bisa kamu pelajari, bisa kamu ikutin cara-cara berhijab atau berfashion yang baik. Kalau udah stalking Instagramnya DA atau KHI Model, terus ngecek lagi YouTube-nya, jangan lupa like dan subscribe Cinecrips di bawah ini, oke? Kayaknya udah dulu deh untuk volume ke-10 ini. Kita akan ketemu lagi di Cinecrips volume ke-11. Sampai jumpa.